juga bersama saya di sini ada Bapak Asisten 1, kemudian ada Bapak Kadis Pariwisata. Coba bangun Pak Kadis, Pak Asisten mana? Nah, yang baju putih itu Bapak Asisten 1. Di sebelahnya Bapak Kadis Pariwisata. Nah ya, jadi seluruh yang hadir, baik dari Ibu Camat tadi katanya ada, kemudian mungkin dari perangkat desa yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Pak Kades itu Bu Kades di sini. Pak Kades, Pak Camat juga hadir. Oh iya. Pak Camat hadir, Pak Kades hadir, semuanya yang hadir, Bapak Ibu semua, saya hormati, saya banggakan, anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, bahagia sekali pagi hari ini saya sampai di sini. Walaupun ini mendadak saya baru tahu itu kemarin ya, terus tadi malam, jadi ini mendadak ini acaranya. Makanya saya tidak bisa juga berlama-lama karena kebetulan ada acara yang menunggu di Sagra. Tapi saya bersyukur bisa sampai sini. Betapa indahnya tempat ini Bapak Ibu. Dan saya mengetahui di sini saat ini bahwa di sini ada rumah kebangsaan yang sekaligus juga tempat pendidikan karakter dan juga tempat wisata ya. Yang sudah berumur 4 tahun ya. Ya luar biasa. Jadi ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Kita tinggal di Indonesia. Jadi kalau kita berpikir Bapak Ibu, kita ini hidup di Indonesia ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Jadi hidup di Indonesia ini ibarat kita hidup di Hidup di surga dunia. Mengapa kita katakan demikian? Karena Indonesia ini begitu indahnya. Begitu suburnya, begitu kayanya, kaya dengan keberagaman yang luar biasa. Ya kalau kita lihat budaya yang beragam yang luar biasa, kekayaan budaya yang luar biasa. Nggak usah bicara Indonesia, NTB saja, 10 kabupaten kota semuanya kaya budaya. Ya dengan adat istiadatnya yang berbeda-beda, bahasa daerahnya yang berbeda-beda, tapi semuanya indah, semuanya luar biasa dan hidup dalam harmoni yang sangat luar biasa. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Maka kita harus sujud syukur hidup di Indonesia. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kamu atas apa yang aku berikan, aku tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, siksaku teramat pedih. Kita yang tinggal di Indonesia ini wajib bersyukur. Dalam kondisi bangsa yang seperti sekarang, pandemi 2 tahun, Indonesia tetap survive, tetap bertahan, tetap bisa bergerak, tetap bisa menapaki kemajuan dengan keragaman yang luar biasa. Itulah kekayaan kita yang harus kita pelihara. Maka memang seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Rumah Kebangsaan tadi, toleransi, saling menyayangi, saling support, saling menghargai, saling mengasihi, itu pondasi. Jangan cepat menyalahkan orang lain, jangan cepat mendiskreditkan orang lain, jangan cepat meminggirkan orang lain, merasa diri paling benar. Tapi kita harus memahami bahwa semua orang ada lebih kurangnya. Semua orang itu, semua unsur, semua pihak itu bisa menjadi kekuatan yang harus bersama-sama bersinergi untuk membangun semua hal yang baik. Maka anak-anakku di sini Umi lihat ada anak-anak kita yang madrasah aliyah atau SMA, juga anak-anak kita yang SD atau MI di sini Umi lihat, mungkin SMP, MTS juga ada. Kalian harus sujud syukur hidup di Indonesia. Akses pendidikan mudah, kemudian alam begitu indah, begitu suburnya. Kedepan kalau kalian mau mencari nafkah itu gampang, asal mau bekerja keras. Tidak ada kata sulit selama kita mau bekerja keras. Yang membuat sulit karena kita tidak mau bekerja keras.
Contoh, begitu suburnya alam Indonesia ini, kita masih bilang, aduh susah kita cari cabai, susah kita cari tomat, cabai mahal, tomat mahal. Padahal kita tanamkan diri kita sekedar untuk kehidupan kita, itu bisa sangat gampang kalau kita mau. Yang sering cerita, yang punya teman tinggalnya di daerah Timur Tengah sana, di daerah Kuwait, di Abu Dhabi juga ada. Dia tinggal di apartemen, dia tidak punya halaman, dia hanya punya balkon ukurannya 1x2. Tetapi bisa balkon itu memenuhi kehidupannya. Dengan apa? Dengan berbagai tanaman. Dia pengen cabai, ada dia pengen tomat, ada dia pengen sayuran, ada semua dia tanam di balkon yang ukuran 1,2. Kita punya halaman 2x2, kita bilang tidak punya halaman. Kita punya halaman 1 area di depan kita, kita bilang tidak bisa nanam cabai, tidak bisa nanam itu. Kadang kita lupa, kadang manusia itu terlalu berlimpah, terlalu mudah, jadi lupa akan kenikmatan yang ada di depan kita, lupa kita mensyukurinya, tidak dibarengi kerja keras, jadi semuanya sulit. Padahal kalau kita mau kerja keras, kita bertanam, kita pelajari, apalagi sekarang anak-anakku semua, dunia itu ada dalam genggaman. Karena apa? Karena HP kita bawa kemana-mana. Ini HP ini, dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Apa yang kita mau itu ada di situ. Mau cari cara bertanam yang baik, ilmu apa ada semua. Ilmu praktis ada semua, ilmu desain ada. Mau bisa mengoperasikan komputer gampang. Mau bisa mengetahui tentang ilmu pertanian, ilmu apa saja gampang, yang praktis-praktis. Tinggal tanya sama Mbah Google, langsung keluar. Buka YouTube, ketik, keluar. Belajar desain sedikit-sedikit, ketik, keluar. Luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada kita di zaman kemerdekaan. Kalau kita ingat dulu pahlawan kita pada masa memperjuangkan kemerdekaan, la haula wala quwata illa billah, tidak bisa kita bayangkan dibandingkan dengan kenikmatan yang kita dapatkan sekarang. Tapi masih banyak dari kita, termasuk Tiang, mungkin termasuk kita semua, yang tidak pandai bersyukur untuk kemudian bagaimana kita memanfaatkan kesuburan alam ini, menjaga keindahan alam ini dengan sebaik-baiknya, mengelola sampahnya dengan baik. Jangan biarkan sampah itu menutupi selokan, menutupi sungai, masuk ke laut, kemudian di laut menjadi racun bagi makhluk hidup yang ada di laut. Dan dengan sadar kita lakukan itu. Pada saat bicara sampah hanya bisa menyalahkan pemerintah, tapi dari diri sendiri tidak ada keinginan untuk kita bagaimana bersama-sama. Tak bisa. Semua harus kita gotong royong. Gotong royong. Ya. Itu nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan kekayaan kita, kelebihan kita, yang kalau itu kita berdayakan itu luar biasa. Dan kita rasakan pada saat gempa saja kemarin, 1 bulan kita mengalami gempa di 2018, betapa seluruh masyarakat Indonesia itu bergotong royong membantu kita. Itulah hebatnya nilai gotong royong. Belum lagi kita di NTB ini juga saling, gimana rasanya cara kita saling bantu, saling support supaya kita bisa bertahan, bisa bangkit. 1 tahun NTB langsung rehat-rekodnya bisa berjalan dengan baik. Dan itu dapat apresiasi dari pemerintah kita. Karena keguyuban masyarakat NTB, kekompakan masyarakat NTB, kekuatan nilai agama yang ada di masyarakat NTB, tidak terlalu banyak mengeluh, langsung tawakal pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang bisa kita lakukan ke depan kita lakukan. Bangkit kita 1 tahun. Tapi setelah itu cobaan lagi datang, pandemi 2 tahun. Kita jalani dengan baik, masyarakatnya patuh. Apa instruksi pemerintah? Ayo vaksin segera ini, vaksin pertama, vaksin kedua dijalani. Stabil keadaan kita. Level 1 NTB ini. MotoGP bisa jalan tanpa lonjakan kasus. Lebaran juga, alhamdulillah normal. Puasa kita kemarin bisa kita taraweh.
bisa kita berjamaah apa normal, tidak ada lonjakan kasus. Itulah Indonesia, itulah hebatnya kita, dan kelebihan kita ini harus kita syukuri. Sujud syukur pada kelebihan-kelebihan yang kita hidup di Indonesia ini karena nilai-nilai Pancasila. Dan tanpa kita sadari ini betul-betul mengokohkan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, mudah-mudahan terutama anak-anakku semua pandai-pandai bersyukur, nggih? Pandai-pandai bersyukur. Lihat orang tua kalian betapa menunggu-nunggu kapan anak saya ini mudah-mudahan sukses nanti menjadi anak-anak yang bekerja keras, yang sukses, yang berhasil. Karena hidup itu anak-anakku kuncinya adalah kerja keras. Ikhtiar, selain berdoa, ikhtiar. Tidak bisa kita hidup sekarang bermalas-malasan. Hanya ikut-ikutan bermalas-malasan tidak bisa, harus kerja keras. Maka dari itu mari kita syukur. Mudah-mudahan Jabal Rahmah ini, tempat ini bisa semakin dikenal. Amin. Bisa ditata dengan baik, dikelola dengan baik. Mudah-mudahan juga menggunakan informasi teknologi untuk mengenalkan tempat ini, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, ya, supaya orang lebih tahu tempat ini. Tidak hanya harus orang datang kemari baru tahu tempat ini. Sekarang itu kita ada di sini, kita bisa dikenal oleh seluruh dunia. Karena apa? Karena teknologi. Nah, kalau mau maju sekarang harus kuasai teknologi. Kuasai bagus-bagusnya, buang jelek-jeleknya. Jadi harus bisa dikenalkan dengan teknologi, di-share di media sosial tempat ini, ya, apa kelebihannya tempat ini yang tidak dimiliki tempat lain, gitu kan? Kemudian dikelola dengan baik, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dari SD sampai dengan SMA, bahkan universitas kerjasama supaya ada wisata seperti wisata kebangsaan lah. Anak-anak dari SD, TK diajak kemari, ya, SMP untuk wisata kebangsaan, untuk mengenal tempat ini sambil diberikan nilai-nilai kebangsaan sesuai umurnya, gitu kan, sehingga bisa semakin banyak yang datang, semakin berkembang tempat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang mendirinya. Semoga harapannya, karena sekarang sudah saya datang sama Pak Kadis Pariwisata, sehingga ini juga menjadi perhatian. Menurut beliau ini sudah masuk desa wisata, ya, 500 desa wisata. Ini sudah masuk 500 itu dalam skop apa? Skop ITB nasional. Di nasional termasuk 500 desa wisata. Harapannya ini semakin maju, dan memang rata-rata desa wisata yang maju itu karena dari bawah. Tidak ada itu, saya lihat desa wisata yang maju itu karena suntikan pemerintah, nggak ada. Jadi kalau suntikan pemerintah itu sifatnya support saja, gitu. Paling juga pemerintah bisa bantu apa sih, gitu. Kalaupun sekali support, tetapi yang paling membuat desa itu maju adalah masyarakatnya sendiri. Ya, pengelolanya sendiri, masyarakatnya sendiri, manajemennya, bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana mengupdate tempat ini supaya terlihat tetap alami, tetapi memiliki ciri, ya, membuat orang setiap mau ke Lombok Tengah itu mau mampir kemari. Pada saat orang nonton MotoGP mampir kemari. Pada saat orang, nah ini kan menjadi target-target ke depan, ya, supaya selain juga tentunya pasar domestik ini yang harus kita lihat. Apalagi ini sifatnya wisata edukasi di sini, ya. Jadi itu harus dicermati peluang-peluang yang mungkin untuk bidik untuk sasaran ke depan agar tempat ini bisa lebih bermanfaat lagi, sehingga apa yang diniatkan itu bisa tercapai. Nah, untuk anak-anakku semua, rajin-rajinlah belajar, bekerja keraslah, cintai diri sendiri, orang tua, lingkungan kalian, dan cintai lingkungan, ya anak-anakku. Tidak boleh buang sampah sembarangan, ya, ya. Apalagi ini desa wisata. Ini desa wisata, sampahnya harus dikelola dengan baik. Indonesia, NTB ini terlalu indah, tetapi kalau dibiarkan kotor, sirna keindahannya. Dibiarkan tandus, sirna keindahannya. Maka desa Jango ini harus bersih, indah, hijau, asri, lestari, terjaga.
Ya, jadi tunjukkan itu semua di desa, di lokasi ini dan juga di rumah-rumah penduduk, semua ditunjukkan bersih, hijau, asri, lestari ya, lingkungannya juga gitu, sehingga benar-benar menjadi tempat yang tidak akan terlupa kalau ada orang datang kemari. Saya saja melihat lingkungan ini tidak henti-hentinya mengucap hamdalah ya. Bersyukur atas begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Nah, ini mudah-mudahan bisa terus dijaga, dikembangkan, dilestarikan, bekerja sama dengan berbagai pihak. Karena kalau kita namanya mau maju itu harus banyak gandeng, harus banyak kerjasama, banyak sinergi, banyak kolaborasi. Sulit maju sekarang kalau sendiri. Kalau mau maju harus mau menggandeng, harus mau bekerja sama, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, berkolaborasi dengan lembaga swasta, berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang kira-kira mau support perhatian pada desa wisata dan seterusnya. Ya, selamat untuk desa wisata Jangung, ya, Kecamatan Janapria. Semoga semakin maju. Ini Jabal Rahmah ini semakin maju, ya semakin berkembang. Itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf saya tidak bisa lanjut mengikuti, menemani sampai selesai karena saya harus pamit langsung ke Desa Sakra. Kita sama-sama saling doa nih. Semoga selalu sehat semuanya dan anak-anakku semua sehat, semua sukses ke depannya, sukses untuk kita semua. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semoga kita semakin maju ya. Saja mau makin maju, Lombok Tengah makin maju, NTB makin maju dan Indonesia makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi